wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asraf lana sudurana, yassir lana umurana umural muslimin, wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Tafadhal. Wa bihi qala haddatsana Daud bin Umayyah qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Muhammad bin Abdurrahman maula Ali Talha an Quraib an Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indi Juwairiyah wa kana ismuha Burrata fahawwala ismaha fa kharaja wa hiya fi musallaha wa raja'a wa hiya fi musallaha fa qala lam tazali fi musallaki hadha qalat na'am qala qad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat law uzinat bima qulti lawazanat hunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kharaja, telah keluar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi Sayyidatina Juwairiyah, wa kana ismuha Burra, adalah namanya dulu sebelum bernama Juwairiyah adalah Burra. Fahawwala ismaha, lalu mengganti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan namanya Burra. Fakharaja, maka keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wahia fi musallaha, padahal dianya Sayyidah Juwairiyah masih di tempat sholatnya. Warja'a, dan pulang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari masjid selesai salat subuh, wahia fi musallaha, padahal dianya Sayyidah Juwairiyah masih di tempat sholatnya. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tazali fi musallaki hada, senantiasakah kamu di tempat salatmu yang ini? Apakah sejak saya tinggalkan tadi sampai sekarang masih di sini? Qala, berkata ya Sayyidah Juwairiyah, na'am, sejak Rasul keluar dari tempat salat sampai Rasul kembali dari masjid, Sayyidah Juwairiyah masih di tempat salatnya berzikir. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qultu ba'daki, sungguh aku katakan setelahmu, artinya setelah kamu berzikir sekian jam, arba'a kalimatin, akan 4 rangkaian kalimat, salasa marrat, sebanyak 3 kali, law wuzinat bima qulti lawazanat hunna, jikalau ditimbang ia 3 kalimat, jikalau ditimbang ia 4 kalimat dengan sesuatu yang telah kamu baca dari subuh sampai isyraq, sungguh akan berat ia 4 kalimat tersebut akannya yang sudah kamu baca. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. 3 kali zikir seperti ini menandingi pahala zikir dari subuh sampai isra.
Apa yang Nabi ajarkan di sini? Masih pembahasan kita kemarin pagi, yakni Rasulullah Islam syariat itu membolehkan yang namanya zikir pakai simbol. Nah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, dan dengan memujinya sejumlah ciptaannya, sepuas dirinya, seberat timbangan arasnya, sebanyak kalimat-kalimatnya. Nah, hadis Anda apa berdiri? Baca. Wabillahi qala haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsani Hasan bin Atiyah qala haddatsani Muhammad bin Abi Aisyah qala haddatsani Sayyidina Abu Hurairah qala Sayyidina Abu Zar ya Rasulullah zahaba ashabud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha walaysa lana malun natasaddaqu bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abazar ala uallimuka kalimatin tudriku bihinna man sabaqaka wala yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bimithli amalika. Qala bala ya Rasulullah. Qala tukabbirullah azza wa jalla dubura kulli salatin salasan wa salasin wa tahmaduhu salasan wa salasin wa tusabbihuhu salasan wa salasin wa takhtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, zahaba ashabud dusur bil ujur, telah pergi oleh orang-orang yang memiliki harta dengan memborong pahala-pahala. Cara berpikirnya begini, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa, walahum fudulu amwalin, dan bagi mereka ada kelebihan-kelebihan harta yang yatasaddaquna biha, mereka bersedekah dengan harta tersebut. Walaysa lana malun, sementara tidak ada bagi kami harta yang kami bisa sedekahkan dengannya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anil jami', mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Kemiskinan orang miskin di antara mereka berpikir, berpikir atas kemiskinannya bukan karena tidak mendapatkan keleluasan hidup, tapi jangan-jangan bisa tertinggal dengan sedekah orang kaya. Maka bersabdalah Nabi SAW, wahai Abu Zar, ala u'allimuka, maukah aku ajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat, tudriku bihinna man sabaqaka, yang kamu bisa menyusul, kamu bisa mengejar dengan menggunakan kalimat tersebut orang-orang yang telah mendahulimu. Wala yalhaquka man khalfaka, dan tidak akan bisa menyusulmu, tidak akan bisa mengejarmu oleh orang-orang yang ada di belakangmu, kecuali man akhadha bimisli amalika, orang yang mengambil seperti amalmu, orang yang berbuat seperti amalmu. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, bala ya Rasulullah. Qala, berkata ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tukabbirullaha azza wa jal dubura kulli salatin salasan wa salasin, kamu baca takbir
kamu membaca takbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla setiap selesai solat, dubura kulli salatin, riwayat yang lain maktubat, setiap selesai solat wajib, salasan wa salsin akan 33 kali. Wa tahmaduhu, kamu membaca tahmid memujinya Allah, salasan wa salasin 33 kali juga. Wa tusabbihu, dan kamu bertasbih mensucikannya Allah 33. Wa tahtamiha wa tahtimuha, dan kamu menutupnya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu dzunubuh, niscaya diampuni baginya seseorang akan dosa-dosanya, walaupun ada ia dosa seperti buih di lautan. Nah, jadi amalan zikir itu lebih unggul dari amalan sedekah, sehingga ketertinggalan sahabat itu karena tidak bisa bersedekah, bisa mereka kejar dengan tasbihat yang 100 rutin selesai setiap selesai solat wajib. Nah, babu ma yaqulu rajul idza salam, apa yang dibaca oleh seseorang apabila dia salam dari solat. Nah, Wabila qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash anil Musayyibi bin Rafi' Musayyib bin Rafi' an Warad maula al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anil Sayyidina Mughirah bin Syu'bah kataba Muawiyah ilal Mughirah bin Syu'bah ayu syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sallama minas salati fa'amlaha al-Mughirah alaihi wa kataba ilal Muawiyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Diriwayatkan dari Warrad, beliau adalah mantan budak Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah bercerita bahasanya kataba Muawiyah, telah menulis surat oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Isi surat tersebut adalah pertanyaan yang berbunyi ayyu syai'in, manakah sesuatu, apakah sesuatu yang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca idza sallama minas shalah, apabila salam ya Nabi dari salat, fa'amlaha, maka mengimlakkan akannya bacaan oleh Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah alaihi, di atasnya warad. Nah, di atasnya warad. Wa kataba, dan menulis ya Sayyidina Mughirah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu maqal kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setiap selesai salat ketika salam dari salat, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang menghalang bagi apa yang Kau berikan, wa la mu'tiya lima mana'ta, tidak ada orang yang bisa memberi ketika Engkau menghalang, wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd, tidak akan bermanfaat kepada orang yang punya kemampuan darimu oleh kemampuannya. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Isa qala hadatsana Ibnu Ulayyah anil Hajjaj bin Abi Utsman an Abi Zubair qala sami'tu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu alal minbari yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa minas salati yaqul la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair dari Sayyidina Abi Zubair, beliau katakan, aku pernah mendengar Abdullah bin Zubair di atas mimbar, dia mengatakan begini, adalah Nabi SAW idzan sarafa, apabila selesai ya Nabi dari solat. Ternyata di antara materi khutbah adalah menyampaikan amalan-amalan selesai solat. Nabi membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ahlun ni'mah wal fadli was sana'il hasan. Allah adalah ahli, pemilik nikmat, kelebihan dan sanjungan yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini enggak pernah kita baca hadis. Wabili qala hadatsana Muhammad bin Sulaiman al-Anbari qala hadatsana Abda an Hisham bin Urwah an Abi Zubair qala kana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yuhallilu fi duburi kulli salatin fa dzakara nahwa hadzal du'ai zada fihi wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa saqa baqiyatal hadis. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Zubair qala, adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair yuhallil, membaca tahlil, fi duburi kulli salatin, pada setiap selesai salat. Fa zakara, maka beliau menyebutkan seumpama ini doa di atas, la ilallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuman ada tambahannya, wala haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyahu, lahun ni'mah. Nah, membaca yuhallil, tahlilan. Ini ya tahlilan lepas sholat. Kita jarang tahlilan lepas sholat. Di kampung, kalau enggak subuh, maghrib itu mesti tahlilan. Subuh sama maghrib. Ada salah satu masjid Kota Padang ini, itu 5 waktu tahlilan. Nah, sendiri dia tahlilan juga. Di masjid mana? Arah-arah ke Pasir Jambak situ. Zuhur tahlilan, bukan, ke daerah Bungus. Zuhur tahlilan, nanti asar dia tahlil lagi. Enggak ada orang, penting dia tahlil. Nah, itu bagus. Nah, bagus apa? Bagus membentengi masjid. Nah, daripada pemahaman-pemahaman menyimpang. Ini kayaknya setiap masjid itu dianjurkan bikin kuburan palsu di depannya. Nah, enggak buat taman bunga, tapi buat kayak kuburan, supaya masjid tersebut terjaga, nah, dari perampasan hak Wahabi. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Musaddad wa Sulaiman bin Daud al-Ataki wa hadzal hadis Musaddad qala hadatsana Mu'tamir qala sami'tu Daud at-Tufawi qala hadatsani Abu Muslim al-Bajali an Zaid bin Arqam qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa qala Sulaiman kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi salati Allahumma rabbana rabba kulli syai' ana syahidun annaka anta rabbu wahdak la syarika lak Allahumma rabbana wa rabba kulli syai' ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluk Allahumma rabbana rabba kulli syai' ana syahidun annal ibada kulluhum ikhwatun Allahumma rabbana rabba kulli syai' ij'alni mukhlishan laka wa ahli fi kulli sa'atin fi dunya wal akhirah ya zal jalali wal ikram isma wastajib Allahu akbarul akbar Allahumma nurus samawati wal ard.
kalau kita kumpulkan bacaan-bacaan solat, itu banyak sekali bacaan-bacaan lepas solat. Nah, ini juga terdapat dalam riwayat, tapi sanadnya dhaif karena ada Daud Tafawi. Dalam sanadnya ada Daud Tafawi, At-Tufawi, orangnya dhaif. Diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, qala Sulaiman, kana Rasulullah SAW yaqul. Jadi redaksi daripada Sulaiman beda. Mana Sulaiman? Nah, guru Imam Abu Daud. Guru Imam Abu Daud dalam hadis ini, satu Imam Musaddad, satu Sulaiman bin Daud Al-Ataki. Ini adalah hadis redaksi punyanya Musaddad, redaksinya. Tapi di awal hadis Imam Abu Daud mengungkapkan bahasa dari gurunya lewat Imam Sulaiman bin Daud. Qala Sulaiman, kana Rasulullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca fi duburi salati, pada selesai solatnya. Kalau hadis Musaddad itu tidak ada mengatakan berkaitan dengan solat. Hanya saja aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Tidak tahu membacanya kapan. Tapi kalau di sini riwayat daripada Sulaiman itu jelas fi duburi salati. Apa yang Nabi baca? Allahumma rabbana rabba kulli syai', ana syahidun annaka antar rabbu wahdak la syarika lak. Allahumma rabbana rabba kulli syai', ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai', ana syahidun annal ibada kullahum ikhwah. Aku bersaksi sesungguhnya hamba seluruh mereka ada bersaudara. Allahumma rabbana rabba kulli syai', ij'alni, jadikan aku mukhlishan lak, ikhlas beramal karenamu, wa ahli, juga keluargaku, fi kulli sa'atin, pada setiap waktu, di waktu-waktu dunia dan akhirat. Ya dzal jalali wal ikram, isma' wastajib, dengarkan doaku dan kabulkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbarul akbar, Allahu nuras samawati wal ardh. Qala Sulaiman bin Daud, Rabbas samawati, Allahu akbarul akbar, hasbiyallah wa ni'mal wakil, Allahu akbarul akbar. Ini bacaan zikir selesai solat. Hadis wa bi ilai qala haddatsana Ubaidullah bin Muaz qala haddatsani abi qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah an ammihi Al-Majishun bin Abi Salamah an Abdurrahman Al-A'rad bin Ubaidillah bin Abi Rafi' an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas salati qala Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa an. La ilaha illa an. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam membaca doa berikut. Apabila sudah salam dari salat membaca doa berikut. Allahumma ighfir li ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosa yang telah aku lakukan dahulu, wa ma akhartu, dan dosa yang aku lakukan terakhir, wa ma asrartu, dosa yang aku lakukan secara diam-diam, wa ma alantu, dosa yang aku lakukan terang-terangan, wa ma asraftu, dosa yang aku lakukan ketika aku melampaui batas, wa ma anta a'lamu bihi minni, dosa apa saja yang engkau lebih tahu dengannya dari aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkau lah zat yang duluan dan engkau lah zat yang terakhir. La ilaha illa ant, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis Qabila qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Amri ibn Murrah an Abdullah ibn Harith an Tulaik ibn Qais an Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u Rabbi a'inni wa la tu'in alayya
وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هدايا إلي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واslul sakhimata qalbi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini salah satu doa Nabi yang dibaca selepas salat. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, wala tu'in alayya, jangan kau tolong orang lain, alayya di atasku, artinya di atas mengalahkan aku. Wansurni, bantulah aku, wala tansur, jangan kau tolong orang lain, alayya mengalahkan aku. Wamkurli, buatlah makar untukku, wala tamkur alayya, jangan engkau buat makar untuk orang lain yang merugikan aku. Wahdini, berilah aku bimbingan, wa yassir hudaya ilayya, mudahkanlah hidayahku menuju diriku. Wansurni ala man bagha alayya, tolonglah aku di atas orang yang telah menzalimi atas aku. Allahumma ja'alni laka syakira, ya Allah jadikan aku bagimu orang yang bersyukur, bagimu orang yang berzikir, bagimu orang yang beribadah, bagimu orang yang taat kepadamu. Mukhbitan atau muniban. Mukhbitan ikhbat artinya khusyuk, hakadang khusyuk dan tawaduk. Muniban atau muniban atau hakadang kembali kepada Allah. Rabbi taqabbal taubati, wahai Tuhanku terimalah taubatku. Waghsil haubati, waghsil cucilah haubati, apa arti haubati? Ismun. Waghsil haubati, cucilah dosa kesalahanku. Wa ajib da'wati, kabulkanlah doaku. Wasabbit hujjati, tetapkanlah hujjahku. Wahdi qalbi, bimbinglah hatiku. Wasaddid lisani, luruskanlah lidahku. Waslul sakhimata qalbi, waslul uslul arti ulurkan, maksudnya keluarkan. Sakhimata qalbi, penutup kemah atau penutup hatiku. Ulurkanlah penutup hatiku, artinya singkapkanlah penutup hatiku. Sakhimata qalbi. Ada juga yang artinya sakhimata maknanya adalah hikdahu wa hasada, penutup diartikan kepada sifat buruk yang menutupi hati, dengki, hasad, menipu, curang, berkhianat. Nah, waslul, ulurkan, artinya keluarkan, cabut dari hatiku penyakit hatiku. Itu makna intinya hadis. Qala qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sufyan qala sami'tu Amr ibn Murrah bi isnadihi wa ma'nahu qala wa yassiril huda ilayya wa lam yakul hudaya. Nah, hadis. Qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Syu'bah an Asim al-Ahwal wa Khalid al-Hadza an Abdullah bin al-Harith an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, Nabi apabila salam dari salat, Nabi baca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian tambahan-tambahan yang lain itu dari para ulama. Hadis. Wa bil qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Isa anil Auza'i an Abi Ammar an Abi Asma
an Sayyidina Saban maula Rasul kana idza arada ayan sarifa min salatihi istaghfara thalatha marrat thumma qala Allahumma fadzakara makna hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Sayyidina Sauban mantan budak Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi idza arada ayan sarifa, bahwa Nabi berpaling dari salatnya. Artinya ketika selesai salam istighfar thalatha marat, Nabi istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biar ditambah-tambah astagfirullahaladzim, nanti sesat. Apalagi astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Itu namanya menambah-nambah agama. Nabi tidak boleh, agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Nabi baca selesai salat astagfirullah, astagfirullah. Lebih tahu Nabi pada kita. Iya. Nah, jangan berpandai-pandai dari Nabi. Lalu ditambah astagfirullahaladzim, astagfirullah saja. Jika sudah tambah astagfirullahaladzim tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, berarti bid'ah, kul bid'ah masuk neraka. Nah, masuk neraka gara-gara baca istighfar. Di mana kamu sini? Istighfar salah samarat, kemudian Nabi baca Allahumma, Allahumma, ini Nabi baca doa. Nah, Nabi baca doa, doanya yang banyak sudah dicontohkan tadi. Itu termasuk doa maksurat. Nah, doa yang ada riwayatnya pada Rasul. Babun fil istighfar. Wabila qala hadatsana An-Nufaili qala hadatsana Makhlad ibn Yazid an qala hadatsana Utsman ibn Waqid al-Umari an Abi Nusairah an Maulan Ali Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu an Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawmi 70 marrah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asarra, tidak dianggap berkekalan dalam dosa. Ingat definisi daripada adil, tidak melakukan dosa besar, wala asarra ala sighar, ala saghair, tidak berkekalan atas dosa kecil. Ma asarra, tidak dianggap seseorang berkekalan di atas dosa. Man istaghfara, orang yang baca istighfar. Wa in ada fil yawm, walaupun dia kembali ke dosa yang sama di dalam satu hari sebanyak 70 kali, tapi istighfarnya sungguh-sungguh. Dia buat dosa, astagfirullah, astagfirullah, saya enggak muat lagi, saya enggak buat lagi dosa itu. Saya taubat sebetul-betulnya. 1 jam diulang lagi, kemudian astagfirullah, astagfirullah 70 kali dalam sehari. Orang itu tidak dianggap berkekalan di atas dosa. Ini adalah sabilil mubalaghah saja. Kalau dibagi 70 kali dalam sehari, sehari cuma 24 jam, minimal dia mesti tidur 5 jam, nanti 19 jam, 19 bagi 70 berapa? Nah, nggak mungkin lah setiap setengah jam atau setiap 15 menit dia buat dosa. Tapi ala sabilil mubalaghah, Nabi ingin sampaikan kepada kita kekuatan dari sebuah istighfar. Nah, kekuatan daripada sebuah istighfar itu akan hapus dosanya. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Sulaiman ibn Harbin wa Musaddad qala hadatsana Hammad an Thabit an Nabi Burdah anil Agharri al-Muzani qala Musaddad fi hadithihi wa kanat lahu suhbah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Musaddad. Musaddad itu punya suhbah, artinya punya derajat sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu, sesungguhnya la yughanu, sungguh diselubungi atas hatiku, diselubungi oleh kesedihan, diselubungi oleh ghaim, sesuatu yang menutupinya,
Sesungguhnya sungguh aku istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi istighfar setiap hari 100 kali. Nah, yuwanu ala qalbi kil ghain sajarun multafun arada ma yushahu min as-sahwi alladhi la yakhum minhu al-bashar. Maksud yuwanu di sana adalah kelupaan kepada Allah, lupa sesaat. Itu memang tidak terlepas darinya oleh bashar manusia. Karena hati selama-lama, karena hati Nabi setiap waktu sibuk dengan Allah. Kalau ada melenceng sedikit saja, itu Nabi akan istighfar. Astagfirullah. Kalau kita bisa kita cari kapan hati kita ingat Allah. Nah, kalau Nabi setiap waktu ingat dengan Allah. Kalau kita kadang-kadang hati bisa mengikuti zikir, kadang tidak. Ini yang dilatih dalam ilmu tasawuf, dilatih dalam ilmu tariqah. Bagaimana hati bisa selalu ingat kepada Allah. Itu tidak bisa dengan ilmu fikih, tidak bisa dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu tauhid, dengan ilmu nausarah, dengan ilmu tafsir, apalagi dengan ilmu biologi. Nah, dia harus dengan ilmu suluk ilallah. Dilatih supaya hati itu selalu bangun. Pokoknya asal sebut nama Allah, dia ingat Allah. Apabila lihat benda-benda, dia ingat Allah. Allah khaliq, Allah razik. Itu Allah khaliq, Allah razik. Tetangga lompat-lompat, dia ingat Allah. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu makna zikir itu. Allah khaliq. Lihat orang bukan nampak orangnya, Allah nampak siapa menciptakan orang itu. Allah. Masya Allah. Kalau nampak yang indah-indah, Masya Allah. kalau nampak yang enggak indah, inna lillah. Kalau nampak sesuatu yang tidak dia sukai, alhamdulillahilladzi afani. Nah, alhamdulillahilladzi afani min dzalikal bala. Kalau lihat orang dapat bala dan cobaan, ya Karim, itu ilmu suluk. Nah, sebetulnya itulah inti daripada ilmu suluk, ilmu yang bisa membawa kita selalu ingat Allah setiap waktu dan keadaan. Nah, tentu dibetulkan dulu syariatnya, cara wuduknya, cara sholatnya, akidahnya. Jangan sampai akidahnya salah, pakai akidah mujassamah, sehingga menghadirkan Allah itu ada kayak duduk gitu. Sholatnya begini, biji matanya naik ke atas, membayangkan Allah ada duduk di atas arsy. Jadi ilmu menghadirkan Allah dan setiap waktu dan keadaan itu dipengaruhi oleh ilmu tauhidnya dengan Allah. Kalau dia salah dengan Allah, berarti salah menghadirkan. Kalau betul tauhidnya kepada Allah, dia betul dalam menghadirkan. Nah, hadis. Wabillahi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali qala hadatsana Abu Usama an Malik bin Al-Mughwal an Muhammad bin Suqah an Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala in kunna lana uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar qala, sesungguhnya sungguh kami hitung bagi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang sama, dalam satu majlis 100 kali ihsan. Bagaimana bisa sahabat menghitungnya? Tasbih Nabi, zikir Nabi, kok bisa sahabat menghitungnya? Kenapa sahabat bisa ngitungnya? Kenapa sahabat bisa ngitungnya? Nabi baca jahat. Sekarang coba anda hitung ini berapa saya baca nih.
Udah berapa? Tidak tahu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa? Ya. Nah, itu dalil zikir jahat. Kami bisa menghitung di dalam satu majelis 100 kali Nabi baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, hadis ini ditempatkan oleh Imam Abu Dawud di bawah judul Istighfar. Di bawah judul Istighfar. Jadi untuk ngasih tahu sama salafi bahasa istighfar itu bukan hanya astagfirullah saja. Banyak redaksi istighfar yang lainnya. Kalau kita baca salah satunya, kita dianggap sudah istighfar. Nabi yang Nabi baca adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tiga istighfar daripada Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalau antum rutinkan, bukan antum kita. Kalau kita rutinkan baca setiap pagi dan sore 100 kali, maka Allah lepaskan kita dari kesulitan yang paling sulit sekalipun. Walaupun kesulitan itu enggak ada satu makhluk pun yang tahu. Bayangkan Nabi Yunus di perut ikan, siapa yang tahu? Saya rasa ikan itu pun enggak tahu dia. Nah, di beberapa dalam kegelapan, satu gelapnya perut ikan, yang kedua gelapnya malam, yang ketiga gelapnya dasar lautan. Tapi dengan zikir tersebut tembus hajatnya, keluar terdampar tanpa bantuan makhluk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kuntu minadh dhalimin. Nah, Irfan satu sekali. Nah, Allah akan lepaskan dari kesulitan apa saja. Itu kayaknya enggak ada kesulitan. Senyum nih. Hadis. Wabil qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hafs bin Umar bin Murrah asy-Shanni qala hadatsani Abi Umar ibn Murrah qala sami'tu Bilal ibn Yasar ibn Zaidin maula Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu abi yuhaddithunihi an jaddi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Nah, ini lafaz istighfar yang lain lagi. Aku pernah mendengarkan Bilal bin Yasar bin Zaid. Beliau mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa budak dimerdekakan oleh Rasul. Qala, aku pernah mendengar bapakku yaitu Yasar bin Zaid yuhadditsinihi, mereka akan aku, mereka ia bapa, ni akan aku, hi akannya hadis, anjadi dari kakekku itu Zaid. Sayyidina Zaid bin Harisah punya anak namanya Yasar. Yasar namanya Bilal. Bilal ni cucu ni. Kalau hadis dari bapaknya, bapak dari kakeknya, kakek dari Nabi. Nah, sesungguhnya Nabi SAW pernah, sesungguhnya kakekku pernah mendengarkan Rasul SAW bersabda, siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu, niscaya diampuni baginya seseorang walaupun ada yang seorang itu lari dari medan tempur. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada lari pada medan tempur, kecuali dosa syirik. Nah, lari dari medan tempur termasuk dosa-dosa besar. Tapi kalau istighfarnya panjang begini, bukan astagfirullah saja, tapi sambung Astaghfirullahalladzi. Bagaimana Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha, itu lebih lengkap lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Nah, boleh qayyuma, boleh qayyumu. Hadis. Wabil qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Al-Hakam bin Mus'ab qala haddatsana Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an abihi annahu haddatsahu an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu haddatsahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, artinya orang yang selalu istighfar termasuk orang bertakwa. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas haddatsahu melakukan hadis kepadanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar, siapa yang selalu menjaga amalan istighfar, niscaya itu ja'alallahu lahu, menjadikan oleh Allah bagi orang tersebut min kulli dhiqin, dari setiap kesulitan akan solusi, akan jalan keluar. Apapun saja kesulitannya, Allah akan jadikan jalan keluarnya. Wa min kulli hammin, dari setiap beban pemikiran, faraja, akan kelapangan. Faraja. Nah, jangan salah baca. Wa razaqahu, dan memberi rezeki ya Allah akannya seorang dari arah yang tidak dikira. Ini kan sifat, ini kan janji yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, takwa itu identik dengan istighfar. Kalau istighfar menyebabkan orang bertakwa, apalagi amal itu lebih menyebabkan orang bertakwa. Artinya untuk menjadi orang yang bertakwa cukup bermodalkan dosa. Nah, jadi orang bertakwa modalnya dosa. Kan luas rahmat Allah. Kalaulah menjadi orang bertakwa modalnya hanya amal saja, mungkin banyak orang-orang yang tidak bisa beramal. Tapi ketika dijadikan modal menjadi orang takwa adalah dosa, dia cukup istighfar. Istighfar dari dosa, minta ampun dari dosa, itu termasuk orang bertakwa. Pokoknya setiap selesai sholat kita lihat nangis ya. Apa bapak ini tangis ini? Dosa saya dulu. Aku kalau Allah ampuni. Nanti nangis lagi. Kemudian nangis lagi. Pokoknya nangis saja nampak kehidupan. Apa bapak tangiskan? Dosa. Oh, masa dulu, masa jahiliyah. Nah, itu disebut istighfar. Mulazama ala istighfar. Dan tidak termasuk bertobat kalau orang bangga menceritakan dosanya. Itu dianggap tobatnya belum diterima. Masih ada keenakan, kenikmatan dalam menceritakan dosa. Masih ada kebanggaan. Nah, ini kenapa nih? Oh, ini dulu bunuh orang Jakarta. Karena sahabat di sini. Kalau kamu dulu membunuh dulu. Nah, datang orang jambut itu baru tobat. Nggak ada diskotik Jakarta kecuali dia dah masuk semua. Masih bangga ceritakan dosa, itu belum bertobat. Bertobat itu dia tidak ceritakan lagi dosanya, dia tinggal tangisannya saja sama istighfarnya. Itu termasuk orang bertakwa. Dia kalau doa langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, adanya solusi dari masalah-masalahnya. Terlambat pesawatnya, terlambat dia datang pesawat yang delay. Wali. Kenapa pesawat delay? Wali Nah, itu sebetulnya bukan delay pesawatnya, cuman karena ada waliullah yang belum datang, delay pesawat. Nah, itu untuk hari ini ya. Untuk zaman dulu lebih gawat lagi. Dah terbang pesawat nggak bisa jalan. Masa turun lagi, jemput kiai itu baru bisa terbang pesawat. Kok nggak bisa tinggi, pesawatnya rendah aja.
mutar. Siapa tuh kiai? Naikkan kiai itu baru ancam pesawatnya. Nah, itu dulu. Pada zaman sekarang ya, adalah itu Nusratullah. Nah, hadis. Wabil qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Ziyad ibn Ayyub qala hadatsana Ismail al-Ma'na an Abdul Aziz bin Suhaibin qala sa'ala Qatadah Anasan ayu da'watin kana yad'u biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru qala kana aktsaru da'watin yad'u biha Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa zada Ziyad wa kana Anasun idza arada ayad'a bi da'watin da'a biha wa idza arada ayad'a bi du'ain da'a biha fiha. Nah, dari Abdul Aziz bin Suhaib, beliau bertanya kepada beliau berkata, telah bertanya Imam Qatadah kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Pertanyaannya adalah ayyu da'watin, manakah doa yang ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengannya doa, yang adalah dengan berdoa dengannya doa oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam aksar, yang lebih sering. Mana doa Nabi yang paling sering Nabi baca? Qala, berkata ya Sayyidina Anas, adalah aksaru da'watin, yang paling sering doa yang Nabi berdoa dengannya adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menambah oleh Imam Ziyad adalah Sayyidina Anas, idza arada ayyadahu bidawatin da'a biha. Apabila beliau berdoa, apabila beliau ingin berdoa dengan satu doa, beliau akan pakai doa tersebut. Atau apabila beliau ingin berdoa dan doa, beliau akan berdoa dengan doa tersebut di dalamnya doa. Jadi setiap doa yang dibaca, pastikan Rabbana atina fid dunya hasanah ada. Tapi baca lengkap, jangan dipotong-potong kalimatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Nah, itu doa dia. Masya Allah, ngiri doanya. Ngiri. Kalau sempat diaminkan, jadi korun nih, jadi Fir'aun, bahagia di dunia, azab neraka di akhirat. Ditinggalkan dia sepotong. Itu akibat kalau baru belajar doa. Tapi Allah tahu kok dia baru belajar doa. Harus dibetulkan. Nanti kalau di imam masjid Istiqlal, itu doa dia, Insya Allah banyak orang masuk neraka. Hadis. Wabil qala hadatsana Yazid bin Khalid al-Ramli qala hadatsana Ibnu Wahb qala hadatsana Abdurrahman ibn Syurahin an Nabi Umamah bin Sahal bin Hunayf an nabihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alallahu syahada sadiqan balaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, dari ayahnya Sayyidina Sahal bin Hunayf, man sa'alallaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminta kepada Allah akan mati syahid, shadiqan, hakatan dia jujur, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam, pengen mati syahid, bukan hanya sekedar buah bibir, ballaghahullahu, niscaya menyampaikan akannya oleh Allah akan kedudukan orang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Sampel ini adalah Sayyidina Khalid bin Walid, bagaimana menginginkan mati syahid. Sayyidina Khalid bin Walid itu beliau setiap pergi berperang pengennya mati syahid, tapi pulang sehat lagi. Setiap pergi perang pengenlah mati syahid, pulang-pulang dirawat masih hidup lagi. Kemudian sampai usia tua enggak dapat mati syahid, sehingga ketika usia tua beliau terbaring di ranjangnya. Beliau katakan, saya menangisi diri saya kayak unta tua mati di kandang. Pada saat pengen kali mati syahid di jalan Allah. Dia cerita tentang kawan-kawan yang sudah syahid.
anak-anak buahnya sudah syahid, alangkah bahagianya mereka. Saya begini nasib. Beliau baru cerita sekian tebasan pedang di bagian depan, nggak ada bagian belakang. Kalau kita kalau perang kan banyak lukanya bagian belakang, kena lari dan perang. Beliau lukanya di depan semuanya. Lebih 70 pedang habis dalam berperang. 70. Nah, antum latihan mana ada berapa panah habis? Ini 70 pedang. Sama dengan kawan-kawan yang hafal Quran, baru 1 tahun dah habis 1 Quran. Tahun kedua minta lagi, habis lagi. Dia katakan hafizul Quran, sehingga saya habiskan 3 mushaf. Nah, jadi Sayyidina Khalid bin Walid ini sampel sebagai contoh, sebagai sampel dari hadis ini yang meminta mati syahid. Nah, tapi doa kita seperti doa Sayyidina Umar juga. Beliau minta mati syahid kepada Allah, enggak kebayang mati syahid meninggal di kota Nabi. Beliau minta mati syahid tapi meninggalnya di Madinah. Sementara Madinah negara Islam. Bagaimana bisa syahid di kota Madinah? Akhirnya Allah kirim seorang majusi yang membunuh beliau sedang sholat. Allah tempatkan kepada niat yang diniatkan, walaupun tidak tercapai menurut pandangan manusia, tapi secara hakikat telah sampai kalau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh penting saya harus buat pondok 1000 cabang. Dah sampai nggak sampai, nanti Allah bangkitkan di akhirat dengan 1000 cabang. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو وانه عن عثمان بن المغيرة الثقفي أن علي بن ربيعة العسدي أن أسماء بن الحكم الفزري قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته وإذا حلف لي صدقته قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. Dirikan daripada Sayyidah Asma, laki-laki, Sayyidina Asma bin Hakam Al-Fazari. Beliau katakan, aku pernah mendengar Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kuntu rajulan, aku adalah seorang laki-laki, idza sami'tu, apabila aku telah dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu hadis, nafa'ani Allahu min, niscaya memberi manfaat akan aku oleh Allah dari hadis tersebut. Bima sya'a ayyanfa'ani, dengan apa saja yang Allah mau bahwa Allah memberi manfaat kepadaku. Dari sekian hadis yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca, ayu hadithi yang fa'ana bi, manakah dari hadis ini dan nomor 1500? Ayu hadithi yang fa'ana Allahu bi, sudah ada? Dari 1500 yang sudah dibaca, mana hadis yang sudah dapat manfaat, memberikan manfaat kepada kita? Tentu tidak bisa kita tunjukkan. Paling hadis-hadis yang sesuai dengan amalan yang pernah kita amalkan. Tapi sejak baca ini belum ada lahir lagi amalan baru yang kita rutinkan. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, apabila dengan hadis, langsung Allah berikan manfaat kepada beliau sesuai dengan kehendak Allah. Wa idza haddatsani ahadun min ashabi, apabila menyampaikan hadis kepadaku oleh salah seorang dari sahabat-sahabatnya Nabi,
istahlaftu, aku suruh bersumpah dia. Nah, coba kamu bersumpah, kamu dengar enggak dari Nabi itu? Wallahi, saya dengar dari Nabi. Saddaqtuhu. Kalau dia mau bersumpah bagiku, aku benarkan dia. Tapi kalau enggak, saya bilang enggak. Kamu kaum sendiri. Itu makam Sayyidina Ali bersama sahabat. Dan diambil pula. Ini makam akhir zaman menuduh sahabat. Itu enggak layak itu. Kullu sahaba udul. Ini bagi kita. Qala wa haddatsani Abu Bakri, merakan hadis akan aku oleh Sayyidina Abu Bakar, wa sadaqa Abu Bakri, benarlah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar saya enggak suruh bersumpah. Nah, itu kalau saya suruh bersumpah kualat saya jadi. Annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min abdin yuznib, tidaklah dari seorang hamba yang melakukan dosa, ia hamba akan satu dosa, fayuhsinut tuhur, lalu dia memperbaiki wuduknya, lalu dia membaguskan bersucinya, wuduk dengan wuduk yang bagus, mulai pada sunnah bersiwak sampai sunnah menyalang-nyalangi anak jari, mengusap seluruh kepala, menyalang-nyalangi jenggot kalau ada, semua sunnah dilakukan. Kemudian dia berdiri, fa yusalli rak'atan, lalu salat 2 rakaat, kemudian istighfar. 3 hal: wudu, salat, istighfar. Disebutlah dengan salat taubat. Nah, ini yang dalil salat taubat. Kecuali mengampuni Allah baginya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, artinya salat. Hadis وبه قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن السنابه عن معاذ عن سيدنا معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ السنابهي وأوصى به السنابهي أبا عبد الرحمن. Nah, sayangnya sanad ini musalsal ini tidak dilanjutkan. Sayyidina Muaz itu sudah berusaha kepada tabi'in as-Sunabihi. Nah, ambil tangannya, ini uhibbukallah, ini uhibbuka fillah, ini wallahi ini uhibbuka. Kemudian sampaikan hadis tersebut, kemudian sampaikan lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau sampai terjaga praktek perkataannya seperti itu, maka dia masuk kategori musalsal. Nah, musalsal bi akhzil yad, megang tangan, boleh judulnya itu. Boleh juga musalsal bil wasiyah. Nah, dari Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi, memegang ia Rasul dengan tangannya Sayyidina Muaz. Kemudian berkata, ya Rasul, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Demi Allah sesungguhnya sungguh aku mencintaimu. Nah, untuk hari ini, nah, jangan diterjemahkan. Nah, kalau terjemahkan enggak mengerti orang sampai maqam kalimat mahabbah. Misalnya Irfan salaman sama Afri, wallahi inni la uhibbuk, inni la uhibbuk. Orang biasa saja, tapi aku mencintaimu, aku mencintaimu. Cinta telah. Nah, jadi untuk karena pemahaman masyarakat tentang hal-hal seperti ini tidak seperti yang kita temukan dalam kitab-kitab.
ada peralihan bahasa itu menyebabkan kepada pemahaman yang salah. Nah, ini perlu digunakan bahasa-bahasa yang tidak menyebabkan salah paham. Ini uhibbuka fillah, aman. Uhibbuka fillah, aku fillah. Faqala usika ya Muaz, aku berpesan kepadamu wahai Muaz, la tada'anna, banyak kali peliharaan itu. La tada'anna fi duburi kulli salat, jangan sekali-kali kamu tinggalkan pada setiap selesai salat. Takulu kamu baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu bacaan itu termasuk perkara yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari semua riwayat-riwayat tentang bacaan selepas salat disusun oleh para ulama, maka bacaan yang paling tepat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kemudian langsung baca subhanallah, karena dia nyambung. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahana ya rabbana. Ada ilahana kadang-kadang dan langsung subhanallah 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 33. Ada yang nambah swadim la ilaha illa huwal hayyul daiman qaiman abada alhamdulillah alhamdulillah. Nah, itu tambahan-tambahannya. Kita tidak pakai tambahan tersebut untuk menjaga 33 tasbih, takbir, tahmid dan langsung, tanpa ada tambahan-tambahan di tengah-tengahnya. Kalau tambah boleh-boleh juga. Nah, dan tambahan itu mesti antum hafal juga, karena ada momennya antum harus menambah. Nah, di tempat-tempat lain. Dan berpesan dengan demikian oleh Sayyidina Mu'adz kepada Imam Sunabihi, berpesan dengannya oleh Sunabihi kepada Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman harusnya melanjutkan kepada Uqbah bin Muslim. Uqbah bin Muslim melanjutkan pada Haywa bin Suray, Suray kepada Abdullah bin Yazid, Yazid kepada Abdullah Umar bin Maisarah. Nah, kemudian kepada Imam Abu Daud, Abu Daud kepada ke bawah langsung ke kita. Tapi sayangnya kagak ada. Nah, musalsal, ada musalsal bitabassum, ada musalsal nangis, ada musalsal apa? Imamah, musalsal tasbih, musalsal musyabakah, musalsal musafaha, musalsal Al-Fatihah. Kayak itu khazanah daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, khazanah ilmiah yang khas daripada seorang mufti dunia dari Sumatera Barat yang harus dilestarikan kembali. Nah, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المردي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن هنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن أقباه عن سيدنا أقباه بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعاوذات في دبر كل صلاة. Nah, amarani, kata Sayyidina Uqbah bin Amir, memerintahkan akan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an aqra'a, bahwa aku membaca dengan muawwidzat. Muawwidzat itu beberapa surah perlindungan, dubura kulli salatin, selesai setiap salat. Kalau muawwidzatan al-falaq dan an-nas, kalau muawwidzat itu masuk al-kafirun dan al-ikhlas. Nah, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini masuk kalimat muawwizat, beberapa surah perlindungan. Kalau dalam istilah kawan-kawan kita 4 kul. Nah, jangan lupa baca 4 kul. Nah, hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 ويستغفر 3.
Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW ada ya Nabi yu'jibuhu, menyenangkan akannya Nabi, mengagumkan akannya Nabi, berdoa 3 kali, istighfar 3 kali. Naam, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Itu 3 kali diulang-ulang. Doa-doa penting tersebut itu menyenangkan atau disukai oleh Nabi SAW. 4 menit